believe if you have the scent of a discovery this big, as the ship passed the moon, it had already gone farther than any human being had ever traveled before. Prep for orbital transfer? We're gonna feel some G's here. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan jalan-jalan keluar angkasa, yaitu sebuah film yang berjudul Europa Report. Film ini menceritakan perjalanan sekelompok astronot menuju Europa, yaitu satelit atau bulan dari planet Jupiter. Sesuai judul Europa Report atau laporan misi Europa, film ini tuh diceritakan layaknya film dokumenter. Seolah-olah film ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Sebuah perusahaan swasta mengirim 6 orang astronot menuju Europa, satelit planet Jupiter yang diyakini mengandung unsur kehidupan. Mereka adalah William sebagai komandan, Rosa bagian sampel, Daniel science officer, Katya ahli biologi kelautan, James junior engineer, dan Andre sebagai kepala engineer. Mereka ingin membuktikan apakah benar Europa berpotensi mendukung kehidupan. Apakah mungkin di sana sudah terdapat kehidupan? Perjalanan luar angkasa sepertinya sangat menyenangkan. Namun sebenarnya luar angkasa adalah tempat yang sangat gelap, misterius, dan tidak terdapat apapun selain kesunyian. Direktur perencana misi menyampaikan bahwa tujuan perjalanan ini semata-mata untuk ilmu pengetahuan. Mengirim pesawat tanpa awak tidak akan berhasil. Karena itu dikirimlah beberapa awak kru pergi ke sana. Menurutnya, manusia memiliki kekuatan untuk menghadapi permasalahan apapun yang diharapkan menjadi kunci kesuksesan misi. 3, 2, 1. Rate is nominal. Rolling right in 0. Selepas keberangkatan, awak kru selalu melaporkan perkembangan misi berupa transmisi rekaman video sehari-hari. Setiap sudut ruangan dipasang kamera CCTV. Sehingga pusat kontrol bisa melihat secara langsung aktivitas para kru serta memantau kesehatan mereka. You're worried about my smell? And you're drinking my urine? I need to tell you that your shower system is totally inadequate. Setelah melewati bulan, mereka akan menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan angkasa terjauh. Tidak hanya terjauh, mereka akan menuju Europa, salah satu dari satelit planet terbesar di tata surya, yaitu Jupiter. Ada satu hal yang menarik, kenapa mereka membawa ahli kelautan dalam misi luar angkasa. Selama ini, Europa hanya dianggap sebagai bola es raksasa, sampai akhirnya mereka menemukan adanya air di bawah lapisan es tersebut. Sebagai ahli biologi kelautan, Katya berkata bahwa kehidupan di bumi bermula di lautan. Di mana ada air, pasti ada kehidupan. Data berikutnya jauh lebih mengejutkan. NASA menemukan ada penanda panas di bawah lapisan es, yang artinya besar kemungkinan terdapat kehidupan di sana meskipun hanya makhluk bersel tunggal. Tujuan misi ini adalah mengambil sampel air di bawah lapisan es Europa, menelitinya untuk membuktikan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Jika benar ada kehidupan di Europa, maka pertanyaan apakah kita sendirian di alam semesta ini akan terjawab. Prep for orbital transfer? We're gonna feel some G's here. 6 bulan pun berlalu, terjadi badai surya menghantam kapal angkasa yang menyebabkan gangguan pada alat komunikasi. Komunikasi dengan bumi terputus seketika. Apa boleh buat, Andre dan James keluar pesawat untuk melakukan perbaikan. Terjadi korsleting pada alat komunikasi, seluruh panelnya terbakar. Saat mencoba membuka penutupnya, Andre kurang berhati-hati yang membuat baju angkasanya robek. Yang menutup lubang itu agar tidak kehabisan oksigen. Komandan meminta James membawa Andre ke ruang airlock, namun tiba-tiba ia meminta James jangan masuk terlebih dahulu. Ada cairan aneh melekat di baju astronotnya. James berkata kalau ia terkena cairan hidrazin. Hidrazin adalah senyawa anorganik yang sangat beracun dan berbahaya, namun memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah digunakan dalam bahan bakar roket. Cairan tersebut sangat sulit dibersihkan. Jika masuk ke dalam ruang airlock, maka udara di dalam pesawat akan tercemar dan beracun. Waktu semakin menipis, oksigen Andre hampir habis.
Andre mencoba melepas baju James lalu melemparnya masuk, namun sayang ia keburu pingsan. James langsung mendorong Andre masuk ke ruang airlock, akan tetapi ia malah terdorong menjauhi pesawat. Lalu William berkata tidak ada cara untuk menolong James kecuali melepas baju astronotnya. Namun hal tersebut tidak mungkin, tubuhnya akan langsung membeku dan membuatnya tewas. James pun pasrah akan nasibnya dan tidak masalah jika ia harus tewas di luar angkasa. Setelah itu ia berpamitan lalu menghilang di balik kegelapan. Direktur perencana misi menyampaikan permintaan maafnya bahwa mereka kesulitan menghubungi awak Europa One. Tidak ada yang tahu apakah Europa One mengalami insiden atau hanya masalah komunikasi. Yang pasti saat ini mereka berada di tempat terjauh yang pernah dikunjungi manusia. Begitu juga dengan apa yang dipikirkan awak kru. Tidak ada satupun manusia di bumi mengetahui James telah tewas ataupun kondisi mereka. 19 bulan sejak meninggalkan bumi, misi mulai terasa melelahkan. 21 bulan, 16 hari, 23 jam, dan 38 menit akhirnya mereka sampai Europa. Mereka berlima mendarat menggunakan sebuah lander, sementara pesawat induk dibiarkan melayang di atas Europa. 20 detik sebelum mencapai permukaan terjadi semburan termal yang membuat target pendaratan meleset 100 meter. Meski begitu, mereka mendarat dengan sempurna. Daniel berkata memang tidak seharusnya mereka mendarat di lokasi sekarang. Meski hanya meleset sejauh 100 meter, tapi membuat analisis permukaan menjadi sulit. Namun semburan termal yang mengganggu pendaratan mereka menjadi kepastian apa yang mereka harapkan. Jika semburan itu keluar dari retakan es, hal tersebut menandakan adanya aktivitas vulkanik di bawah air, yang memungkinkan adanya kehidupan. Namun sayang, mereka tidak mendarat di lokasi yang seharusnya. Mereka terpaksa mengambil sampel di lokasi saat ini, namun tidak akan mendapatkan data utama. Katya tidak mempermasalahkannya, lebih cepat dilakukan lebih baik. Singkat cerita, pengeboran mulai dilakukan. Mereka memasukkan peralatan sensor serta robot pelacak yang dilengkapi kamera bawah air. Sesaat kemudian terjadi gempa, mungkin disebabkan pergeseran es dan akan lebih sering terjadi seiring menurunnya suhu permukaan. Selama pengeboran, getaran yang terjadi semakin sering dan semakin keras. Terjadi peningkatan aktivitas termal di luar dugaan. Tiba-tiba, Andre melihat sesuatu di jendela. Ia mengambil kamera, namun sayang apa yang dilihatnya sudah tidak terlihat. Andre kemudian memberitahu awak kru bahwa ia melihat sesuatu bercahaya dan berkedip-kedip. Benda itu bergerak cepat lalu menghilang. Rosa kemudian memutar rekaman CCTV. Mereka melihat adanya gangguan radiasi. Namun berulang kali mereka melihat rekaman itu tetap tidak bisa mengambil kesimpulan. William berkata, di luar sangat gelap, mungkin pikiran Andre menipunya. Tapi bisa juga apa yang dilihat Andre adalah apa yang sedang mereka coba buktikan di tempat ini, yaitu kehidupan. Lalu terjadilah perbedaan pendapat di antara mereka. Perasaan awak kru campur aduk antara senang, kagum, dan perasaan takut. Keesokan harinya, alat pengebor mereka berhasil menembus lapisan es. Sensor dan kamera bawah air pun dinyalakan. Sesuai data penelitian, saat masih berada di bumi, tingkat radiasi atau cemaran sangat kecil. Dipastikan ada sumber panas di sekitar mereka. Katya kemudian mengarahkan robot menuju sumber panas. 20 meter mendekati target, terdengar suara aneh mirip suara paus. Mungkin itu adalah pantulan dari gelombang getaran di bawah air. Sounds like a May whale sound. I've got some irregularities in our data here. Lalu mereka melihat kedipan cahaya seperti yang mereka lihat saat terjadi pergeseran es. Hal tersebut cukup aneh. Menurut Daniel, lapisan es harusnya melindungi robot pelacak dari radiasi. Radiasi yang dimaksud adalah radiasi yang dipancarkan planet Jupiter. Namun Katya memastikan bahwa asalnya bukan dari permukaan, melainkan dari bagian dalam di area target. Saat mengeluarkan lengan robot untuk mengambil sampel, sebuah kilatan cahaya menyambar yang membuat mereka kehilangan visual. Seperti ada yang menghantam robot pelacak atau mungkin mereka menabrak sesuatu. The ice should be shielding the probe from radiation. A surface walk was always heavily debated. Mereka kemudian berdiskusi apa yang harus dilakukan setelah kehilangan robot pelacak. Katya berkata tidak ada jalan lain selain keluar.
Ia akan berjalan 100 meter menuju target untuk mengambil sampel. Namun komandan melarang. Berjalan di permukaan sangat berbahaya karena banyak terdapat retakan es, ditambah radiasi dari planet Jupiter. Belum lagi mereka akan mengambil sampel yang kemungkinan mengandung mikroorganisme berbahaya. Namun misi tetap harus dilanjutkan atau mereka akan pulang dengan tangan kosong. 210 meters out. Apa boleh buat, William terpaksa membiarkan Katya keluar untuk mengambil sampel, sementara sisanya akan melakukan analisa terhadap data-data yang ia kirim. Segera Andre mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan lalu menurunkan Katya. Tidak ada yang lebih bahagia dibandingkan perasaan Katya saat ini, berjalan di atas Europa dengan pemandangan planet Jupiter. William berkata radiasi dalam batas normal, namun ia mengingatkan agar Katya selalu waspada. We're at 50 millisieverts per hour. It's so still out here. Sampai lokasi tujuan, Katya mulai mengambil sampel lalu mengirimkan data-datanya untuk dilakukan analisa. Daniel tidak melihat adanya unsur karbon atau zat kimia lalu memintanya mengambil lebih dalam. Tidak terasa 70 menit berlalu, oksigennya hanya cukup 90 menit. William meminta Katya segera kembali ke pesawat. Katya meminta komandan bersabar, ia menemukan sesuatu lalu mengirimkan datanya. Daniel melakukan analisa lalu mendapati apa yang ditemukan Katya adalah organisme bersel tunggal mirip dengan ganggang, yang artinya memang benar terdapat unsur kehidupan di tempat ini. Alright, Katya, it's time to come back. Saat akan kembali, Katya melihat ada kedipan cahaya seperti cahaya yang disebabkan reaksi kimia. Katya akan mendekatinya untuk mencari tahu. William memintanya berhati-hati lalu mengingatkan kalau oksigennya tersisa 20 menit. Sampai lokasi target, Katya melihat sesuatu sejenis cahaya biologis seperti yang diceritakan Andre sebelumnya. Daniel memperkirakan ada mikroorganisme lain di tempat tersebut. Ia juga tidak menyangka ekosistem di Europa jauh lebih kompleks dari dugaan mereka sebelumnya. William kemudian meminta Katya segera kembali karena panas dan tingkat radiasi meningkat. Mereka membutuhkan sampel miliknya dan tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirinya. Tiba-tiba objek tersebut bergerak yang membuat retak permukaan es. William menangkap sinyal Katya berada di bawah es atau mungkin di dalam air. Katya terdiam seolah ada sesuatu mengerikan di depannya lalu komunikasi terputus. Untuk kali kedua, Europa One kehilangan awak kru. Apapun di luar sana, organisme tersebut sepertinya bereaksi terhadap Katya. Tidak ada sampel artinya tidak ada data. Tidak ada data berarti mereka belum membuktikan apapun. Mereka tidak bisa pulang tanpa membawa sampel. Namun William tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. William meminta mereka mengamankan data yang dimiliki, khususnya apa yang ditemukan Katya, kemudian pulang ke bumi. Komandan kemudian menyiapkan peluncuran. Mereka akan sampai pesawat dalam waktu 8 menit. Akan tetapi terjadi kegagalan pada mesin pendorong yang membuat mereka terjatuh. William mencoba meledakkan perisai air untuk membuat gaya dorong. Rosa meminta komandan tidak turun dari bangkunya. Sayangnya, sebelum kembali ke tempat duduknya, Lander keburu membentur permukaan yang membuat William terpelanting lalu tewas seketika. Inilah pentingnya menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Ironisnya, mereka jatuh di lokasi pendaratan yang seharusnya. William? He's dead. Area tersebut ternyata lebih hangat dan aktif daripada perkiraan data. Semburan panas dari bawah membuat lapisan es rapuh dan mudah bergeser. Ledakan perisai air yang dilakukan William membuat oksigen bocor. Alat pemanas juga mengalami kerusakan. Andre bertaruh bahwa mereka akan membeku sebelum mati sesak. Ditambah lapisan es di bawah pesawat semakin retak. Air mulai terlihat jelas. Hanya dalam beberapa jam mereka akan tenggelam. Andre kemudian mencoba memperbaiki mesin pendorong. Mesin itu membeku saat mereka meluncur sebelumnya.
Andre meminta Daniel membantu perbaikan di luar, sementara Rosa akan standby di dalam. Saat Daniel dan Andre melakukan perbaikan, Rosa membuat rekaman video yang berisi semua kejadian yang mereka alami. If we don't make it, just in case, this record. Daniel? Do you read me? Daniel? Tiba-tiba terjadi getaran. Daniel memanggil-manggil Rosa, memintanya mematikan lampu pesawat. Setelah itu suaranya menghilang bak ditelan Europa. Andre kemudian menghubungi Rosa. Ia memberitahu kalau lapisan es di atas Daniel retak lalu tenggelam. The ice cracked beneath him. Kini hanya tinggal mereka berdua saja dan harapan untuk mengorbit pun sirna. Namun masih ada satu hal yang bisa mereka lakukan. Andre akan mencoba memperbaiki sistem komunikasi jika Rosa bisa membantunya mengambilkan suku cadang. Andre? There's one thing still worth trying. Saat melakukan perbaikan, air mulai naik ke atas. Rosa memberitahu Andre kalau ada cahaya yang mendekatinya. Setelah Andre selesai mengganti modul yang rusak, ia meminta Rosa menyalakan ulang sistem komputer. Command module is just about dead. Beberapa saat kemudian, Andre teriak meminta tolong. Ia berkata cahaya mengelilingi pesawat, padahal lampu sudah ia matikan lalu komunikasi terputus. Andre, talk to me. Rosa kemudian mentransmisikan rekaman video miliknya ke bumi beserta seluruh rekaman sepanjang perjalanan misi ke Europa. CCTV juga tetap merekam detik-detik kejadian saat ini dan menyetel sistem agar secara otomatis mengirimnya. Setelah itu kembali terjadi getaran. Air mulai memenuhi lambung pesawat. Rosa melihat ada cahaya bersinar di bawah air. Lalu muncul makhluk bercahaya mirip gurita raksasa menarik pesawat ke dalam air. Dan berakhirlah misi Europa One dengan tidak menyisakan awak kru yang selamat. I got the call at 3 a.m. telling me that communication had been reestablished. Berminggu-minggu sejak kejadian tersebut, Direktur Perencana Misi diberi kabar bahwa pusat kontrol dibanjiri transmisi video dari Europa One. Semua yang terjadi sepanjang misi ada dalam rekaman tersebut. Dimulai dari kejadian putusnya komunikasi akibat badai matahari yang menewaskan James, kemudian keberhasilan pendaratan di Europa, proses pengambilan sampel serta temuan mikroorganisme. Lalu gagalnya kru kembali ke pesawat serta penampakan mengerikan detik-detik menjelang tenggelamnya Europa One. Direktur Perencana Misi menganggap bahwa Europa One berhasil menyelesaikan misi. Entah penghargaan seperti apa yang harus diberikan kepada kru atas pengorbanan mereka demi mendapatkan jawaban tentang misteri alam semesta ini, yaitu apakah terdapat kehidupan selain di bumi. Rekaman terakhir yang memperlihatkan makhluk gurita benar-benar di luar dugaan teori yang paling gila sekalipun. Kini dunia meyakini bahwa alam semesta jauh lebih asing, jauh lebih hidup daripada yang pernah dibayangkan. Perjalanan Europa One telah mengubah konsep dasar di mana manusia bisa lebih memahami dirinya sendiri. Mungkin suatu saat manusia akan kembali ke sana dengan persiapan yang lebih baik untuk mengungkap misteri alam semesta. Seperti apa yang dikatakan Katya, di mana ada air memungkinkan terjadinya kehidupan. Europa memiliki aktivitas vulkanik atau panas yang menghangatkan air. Hal itulah yang membuat organisme dapat tumbuh dan berkembang. Kemunculan gurita bercahaya di Europa bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Banyak organisme serupa di bumi yang mengeluarkan cahaya di kedalaman lautan. Meski film ini dibuat dengan budget rendah, film ini tuh sebenarnya cukup bagus karena diceritakan seperti film dokumenter. Bahkan untuk mengirit pengeluaran, beberapa adegan diambil dari rekaman video asli milik NASA. Saat menonton filmnya, kita benar-benar dibuat penasaran apa yang akan mereka temukan di Europa, serta sensasi seolah-olah kita ikut merasakan apa yang mereka alami. Itulah alur film Europa Report. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.